jam itu dengan pembahasan dari Mbak Alia dan juga Mas Ade. Oke, tadi dari sorry. Aku akan catat dulu tadi dari liputan 6 mengakui gitu ya, masih masih memahami bahwa ini isu administratif gitu ya. Oke. Ya, Mbak. Dan sebelumnya memang tidak tahu bahwa ini akan berdampaknya ternyata luas gitu ya, sampai ke kebebasan pers, sampai kebebasan berekspresi, sampai hak atas privasi gitu ya. Ya, mungkin nyempil-nyempil ya. Jadi kami tidak terlalu rinci. Kalau misalnya ada Bang Ade di sini yang lebih merinci secara spesifik ya, frasa per frasa, pasal per pasal mungkin lebih memahami. Jadi hal itu yang tidak kami ketahui dampaknya seperti apa. Nah, syukurlah dengan adanya diskusi ini kami lebih tahu dan lebih bisa bersikap apa sih yang nantinya kita harus siasati dalam penulisan ini. Itu Mbak. Terima kasih Mas Andri. Sorry aku balik lagi ke Wawan. Tadi kalau di Gorontalo bagaimana sih teman-teman jurnalis di sana memahami soal Permenkominfo 5 ini, Mas Wawan? Nah, justru kalau di Gorontalo ini teman-teman wartawan tuh kemarin aku udah ngajak ya di grup wartawan yang emang di banyak wartawan di situ, ternyata memang nggak tahu nih soal ini. Dan balik lagi tadi juga pas aku lemparin soal ini ada salah satu yang mungkin ngerti tapi baru bilang itu kan Tribun udah daftar jadi nggak apa-apa lah gitu. Nah, jadi aku pikir mungkin juga masalah yang sama, problem yang sama juga terjadi di Gorontalo soal ini. Jadi pemahaman atau bahkan mungkin nggak tahu nih ini apa sih, jarang belum explore atau belum buka, bahkan belum baca pula gitu kalau di Gorontalo. Oh, oke, jadi sampai hari ini teman-teman juga tidak pernah membaca gitu ya? Benar, bahkan tidak tahu bahwa isu ini ternyata juga berhubungan dengan kebebasan pers begitu Mbak. Oke, sip, menarik sekali. Ini dari Gorontalo ya, tadi dari Jakarta, sekarang Gorontalo. Jadi memang mungkin isunya jangan-jangan masih tersentral gitu ya di Jakarta gitu. Padahal kalau melihat dampaknya kan seluruh Indonesia gitu ya teman-teman. Oke, ke Mas Hardi, sekalian kenalan sambil apa sih kebingungan Mas Hardi dengan isu ini gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hardi dari Sulawesi Selatan, Makassar tepatnya. Terkait persoalan ini ya, terus terang saya selaku wartawan di Rakyat News belum mengetahui pasti dan belum pernah membaca gitu. Nah, makanya saya tertarik untuk ikuti ini acara supaya kita tahu ternyata ya gini loh dampaknya dari aturan ini gitu. Kalau yang sudah pernah ditulis oleh teman-teman media di Sulawesi Selatan soal isu ini seperti apa, Mas? Saya belum baca juga, perhatikan web juga itu, Mbak. Ya. Oke, sip. Ada yang sudah membahas misalnya dampak ke kebebasan berekspresi, ke hak atas privasi gitu? Belum saya monitor, Mbak. Oke. Terima kasih Mas Hardi. Berikutnya aku colek Mbak Yunita, sekalian kenalan dan sama kebingungannya apa dengan Permenkominfo ini, Mbak Yunita? Belum, masih ke-mute, Mbak? Bisa? Oke. Aku geser dulu ke Mas Agus. Mas Agus Tri Haryanto. Sambil berkenalan ya, Mas Agus. Silakan. Halo, apakah suaraku terdengar, kawan-kawan? Kedengaran, Mbak? Iya. Mas Agus bisa mendengar suara saya? Mbak Yunita bisa dengar? Belum ya, aku geser lagi ke Imam Nawawi. Masih ke-mute, Imam? Halo, Imam bisa dibuka dulu audionya? Ya, oke. Iya, Mbak. Iya, Imam bisa kenalan dulu dari mana, media apa, dan apa kebingungannya dengan Permenkominfo 5 2020? Iya.
Oke, kita geser dulu ya. Mas Agus sudah bisa dengar suara saya? Saya Mbak, nggak begitu kedengaran, Mbak. Oh, oke. Ya udah, aku geser dulu ya ke Oke. Ya, Mbak. Saya dari Pelita Online, wartawan Jember, Mbak. Jember. Oke, dari Jember. Apa yang masih dibingungkan dengan Permen Kominfo 5 ini? Atau apa yang ingin Ya, dari beberapa pemaparannya ya memang terkesan adanya permen tersebut kayak seakan-akan ingin mengurangi adanya hoax. Tetapi jika ditelaah lebih rinci ternyata kita juga terkejut dengan paparan tersebut, ternyata ada ruang yang memang untuk negara ingin mengakses hak privat warga negaranya, sehingga ya kami juga terkejut, khususnya di teman-teman wartawan yang ada di Jember ini juga baru menyadari hal itu tadi dalam perbincangannya. Ya, dengan adanya forum-forum ini tentunya sangat membantu lah untuk pemahaman yang lebih rinci atas Permen Ko 5 ini. Oke, sip. Terima kasih. Dari Jember udah dapat. Mbak Kartika, silakan. Halo, Mbak Kartika, bisa mendengar suara saya? Oke, saya geser dulu ke Mas Guntur Rahmatullah. Iya, halo. Iya, Mas. Bisa sambil buka video nih, bisa sambil kenalan dari media mana, daerah mana, terus apa yang ingin diperdalam nih dari Permen Kominfo 5, Mas? Iya. Perkenalkan saya Guntur dari Media Berita Bangsa Jember, Mbak. Oh, Jember juga, oke. Nah, Yang ingin diperdalam? iya, yang ingin saya perdalam adalah lebih rincinya aja permen ini seperti apa. Jadi kalau dari pasal-pasalnya kok malah kita kayaknya terlalu di ini ya, terlalu diawasi juga gitu loh. Kayak kok rasanya kayak kembali ke zaman Orba aja kalau gini ya. Jadi semuanya sudah di ini di monitoring semuanya kan kayak gitu. Oke, angle berita seperti apa yang sudah banyak ditulis teman-teman di Jember ya? Apakah masih sebatas administratif atau sudah lebih dalam gitu ya, menyoroti soal dampaknya pelanggaran hak-hak yang akan dialami oleh publik begitu? Iya, kalau dari masyarakat daerah mungkin masih belum terlalu ramai ya Mbak ya, karena memang saya lihat ya nyantai-nyantai aja nih kalau di daerah, kalau di pusat daerah-daerah kota-kota besar mungkin atau ibu kota sudah jadi headline aja ini. Gitu. Sip, terima kasih. Ada kawan-kawan dari Sumatera mungkin? Ini Mbak Nila sepertinya ya. Ini Mbak Nila dari Palembang, betul? Betul, Mbak. Oke. Ya, sambil berkenalan dengan teman-teman yang lain ya, Mbak Nila silakan. Dan Baik. apa masih jadi kebingungan teman-teman untuk menulis? Maaf ya nggak bisa buka ini video. Saya Nila dari Aji Palembang, kebetulan di media wongkito.co. Sejauh ini sih kalau saya rasakan belum ada sih pembicaraan di tingkat jurnalis ya terkait dengan isi dari permen ini. Tapi secara umumnya hanya pemberitaan di masalah administrasinya PSE yang jatuh tempo kemarin ya. Itu aja baru, Mbak. Oh, oke. Sip, terima kasih. Saya ke daerah Kalimantan. Ada teman-teman dari Kalimantan yang hadir hari ini? Dari Papua? Dari Lombok, Mataram, atau Kupang? Sip ya. Satu lagi ya, sebelum kita bergeser ke teman-teman narasumber. Aku ke Umay Saleh.
Umay bisa mendengar suara saya? Iya, Mbak. Umay bisa kenalan dulu dan apa yang masih menjadi kebingungan dari Permen Kominfo 5 ini? Iya, Mbak, izin skip dulu ya, Mbak, soalnya masih Oh, sambil ini juga, Mbak, sambil liputan yang lain juga, izin skip dulu, Mbak. baik. Sebentar. Ya. Ha. Ya. Oke, kawan-kawan, nanti saya akan kembali ke teman-teman untuk mengeksplorasi lagi apa yang masih teman-teman belum ketahui atau yang ingin diperdalam soal Permen Kominfo 5 ini. Tapi saya kira ini menjadi pemantik kita semua untuk lebih memahami soal hak-hak digital dan bagaimana hukum yang seharusnya mengatur, gitu ya. Nah, hari ini sudah ada 2 orang yang akan menjadi pemantik dan teman diskusi kita. Ada Mas Ade. Mas Ade adalah Direktur LBHPS Jakarta, kemudian ada Mbak Alia. Mbak Alia adalah peneliti di Elsam, dan Mbak Alia nantinya akan banyak gitu ya menjelaskan juga soal hak atas privasi apa yang dilanggar begitu dalam Permen Kominfo 5 2020 ini. Dan Mas Ade nanti akan lebih banyak juga sharing soal bagaimana dampak Permen Kominfo 5 ini terhadap aspek kebebasan berekspresi dan kebebasan pers tentunya. Oke, untuk yang pertama mungkin aku serahkan dulu ke Mbak Alia ya, karena memang di Permen Kominfo 5 ini banyak sekali mengatur soal privasi begitu ya kawan-kawan, dan ini menjadi pintu nantinya terhadap pelanggaran-pelanggaran lain, termasuk juga di situ adalah pelanggaran kebebasan berekspresi, berpendapat. Nah, Mbak Alia, nanti kita minta juga ya, mungkin bisa menjelaskan secara lebih dasar dulu gitu ya Mbak, apa sih hak privasi itu dan bagaimana sebenarnya perlindungan hak privasi, dan apa dampak sebenarnya kalau privasi kita itu kemudian tidak dilindungi gitu ya, dan bagaimana kemudian melihat Permen Kominfo 5 ini bisa berdampak dalam pelanggaran hak privasi itu sendiri. Mbak Alia, saya persilahkan. Halo, suaraku bisa terdengar dengan jelas, Mbak Ika? Ya, terdengar, Mbak Alia, silakan. Oke, selamat siang kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Nama Budaya, Salam Rahayu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, aku Alia, sehari-hari meneliti di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Aku menggeluti salah satu bidangnya adalah HAM dan teknologi. Pada kesempatan siang hari ini, aku akan mencoba sedikit mengelaborasi beberapa pasal dalam Permen Kominfo 5 2020 yang sebenarnya dampaknya tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ika ya di awal. Banyak pemberitaan sekarang hanya berfokus pada permasalahan daftar-mendaftar, padahal permasalahannya jauh lebih dari itu. Yang kita teman-teman koalisi serius, beberapa gabungan dari civil society organization termasuk AJI salah satunya, melihat situasi ini, registrasi ini dampaknya seperti apa, konsekuensinya seperti apa, karena ketika sudah mendaftar mereka akan otomatis tunduk terhadap pasal-pasal yang sangat bermasalah yang diatur di dalam Permen Kominfo 5 2020. Aku akan fokus lebih banyak ke ancamannya terhadap hak atas privasi, dan nanti mungkin Mas Ade akan banyak berbicara mengenai dampaknya terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Semoga ini layarnya sudah kelihatan, Mbak Ika. Sip, lanjut Mbak. Baik, aku lanjutkan ya. Teman-teman, aku punya tendensi ngomong cepat sekali, jadi kalau misalnya nanti ini tolong Mbak Ika juga kasih tahu kalau misalnya aku ternyata ngomongin relatif. Oke, aku lanjutkan teman-teman. Oke, malah nggak bisa lanjut ini. Nah, oke. Permasalahan pertama adalah bukan permasalahan pertama ya. Ini seperti overview bahwa Permen Kominfo 5 2020 ini teman-teman sebenarnya sudah diubah melalui Permen Kominfo 10 2021, tapi perubahannya hanya memperpanjang deadline pendaftaran dari
penyelenggara sistem elektronik ruang lingkup privat ke pemerintah. Jadi utuhnya atau pasal-pasal utuh bermasalahnya itu masih sama dengan Permenkominfo 5 2020. Nah, secara garis besar Permenkominfo 5 2020 ini mengatur mengenai 2 tipe akses berdasarkan tujuan kita melihatnya. Jadi di satu sisi dia mengatur pemberian akses terhadap sistem elektronik dan atau data elektronik untuk tujuan pengawasan. Ini diatur di pasal 21 ayat 1 yang mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik atau disingkat PSE lingkup privat wajib memberikan akses terhadap sistem elektronik dan atau data elektronik kepada kementerian atau lembaga dalam rangka pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di sisi lain, Permenkominfo 5 2020 ini mengatur mengenai akses terhadap sistem elektronik dan atau data elektronik untuk keperluan penegakan hukum, dan ini aksesnya bagi aparat penegak hukum. Jadi ada akses pengawasan bagi kementerian atau lembaga, ada akses untuk penegakan hukum pidana untuk aparat penegak hukum. Di 2 akses ini permasalahannya ada permasalahan sendiri-sendiri, tapi kurang lebih mirip permasalahannya. Aku akan lanjut pertama-tama untuk mengulas yang akses terhadap sistem elektronik dan atau data elektronik untuk tujuan pengawasan yang diatur dalam pasal 22 hingga pasal 31 di Permenkominfo 5 2020. Permasalahan pertama yaitu definisi pengawasan yang sangat luas dan sangat karet. Jadi di pasal 21 ayat 1 ini menjelaskan bahwa pengawasan itu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sayangnya saat ini legislasi utama terkait perlindungan data pribadi yang komprehensif, yakni RUU Perlindungan Data Pribadi, ini belum disahkan. Jadi kita di situasi di mana sudah diberikan akses, mengatur orang ngasih akses segala macam, tapi mekanisme pelindungannya, bagaimana cara melindungi data pribadinya, apa saja hak-haknya, apa aja kewajiban dari pengendali data, itu belum ada kawan-kawan. Saat ini regulasi pelindungan data pribadi itu sifatnya sektoral, tersebar di setidaknya 46 regulasi sektoral dan tumpang tindih sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi kita sebagai subjek data. Nah, yang kedua adalah minimnya regulasi dan mekanisme pengawasan PDP yang menyebabkan potensi penyalahgunaan wewenang yang sangat tinggi. Nah, ini berangkat dari yang permasalahan sebelumnya bahwa saat ini kita belum punya RUU PDP yang sangat komprehensif gitu. Dan permasalahannya adalah jika nantinya otoritas PDP yang didirikan berdasarkan RUU PDP itu disematkan misalnya atau digabungkan sebagai bagian dari fungsi kementerian lembaga atau sebagai bagian dari lembaga pemerintah non kementerian, ini contohnya kayak BSSN gitu, dia masih dalam rumpun eksekutif, otomatis situasinya akan pemerintah mengawasi dirinya sendiri sehingga potensi abuse of power-nya akan sangat tinggi. Dan permasalahan ketiga, tidak hanya kementerian lembaga ternyata. Kalau kita ngelihat aparat penegak hukum itu juga bisa minta akses terhadap sistem elektronik untuk kepentingan pengawasan. Jadi ini ada pertentangan pasal di pasal 21 ayat 1 yang tadi hanya sangat khusus memberikan kewenangan ini hanya kementerian atau lembaga, tapi kemudian aparat penegak hukum di pasal 22 ayat 1 juga dimungkinkan itu untuk meminta akses untuk keperluan pengawasan. Sehingga ini ada kontradiksi juga antara pasal-pasalnya. Nah, selanjutnya, ini sorry nomornya masih sama, berarti ini permasalahan 3, 4, dan 5 ya kawan-kawan. Permasalahan selanjutnya adalah tidak ada kewajiban untuk meminta surat penetapan dari pengadilan negeri untuk akses khusus untuk pengawasan kementerian dan lembaga ini. Jadi di pasal 23 ayat 1 mengatur bahwa akses terhadap sistem elektronik untuk pengawasan ini disampaikan secara tertulis berdasarkan pada penilaian atas kepentingan pengawasan dan proporsionalitas serta legalitas. Bagaimana proses penilaian ini dilakukan, siapa yang melakukan, ini tidak dijelaskan secara rinci di Permenkominfo 5 2020. Jadi situasinya seperti ya, kalau kementerian udah menilai ini sebagai kepentingan yang penting, proporsional, dan legalitas, berarti ya mereka harus diturutin permintaan akses terhadap datanya. Yang kedua, jangka waktu yang sangat sempit untuk memenuhi permintaan akses. Jadi di pasal 27 dan pasal 31 itu ada pengaturan bahwa PSE ruang lingkup privat ini harus memenuhi permintaan akses
dalam jangka waktu 5 hari kalender. Jangka waktu ini sangat sempit kawan-kawan, karena ini tidak memberikan waktu yang cukup bagi PSE privat untuk menganalisa secara seksama apakah permintaan akses tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini sebenarnya terkait sangat erat dengan permasalahan utama dari Permenkominfo 5 2020 ini, yaitu keberlakuan yang sangat luas. Nanti aku akan cerita banyak di bagian akhir terkait keberlakuan yang sangat luas ini. Kemudian yang ketiga, tidak ada mekanisme banding dan hak subjek data untuk menerima notifikasi ini tidak diatur dalam Permenkominfo 5 2020. Jadi tidak ada ruang bagi PSE privat ketika menerima permintaan akses data gitu dari dari kementerian atau lembaga untuk melakukan banding nih atas permintaan akses yang masuk. Jadi misalnya dia ngerasa oh enggak, ini nggak sesuai dengan perlu, itu nggak ada. Jadi sistemnya dikasih surat itu udah pasti harus dipenuhi dalam 5 hari kalender. Pun hak-hak subjek data, khususnya misalnya ketika kita diminta datanya, kita tuh sebenarnya idealnya itu mendapatkan notifikasi gitu. Kalau misalnya kita tuh diminta datanya oleh kementerian X bla 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 gitu untuk tujuan apa-apa gitu. Tapi ini nggak diatur secara eksplisit di Permenkominfo 5 2020. Jadi ini prosesnya jika dilakukan sebagaimana diatur dalam Permenkominfo 5 2020 saat ini akan sangat gelap dan tidak ada transparansi yang bermakna datang dari pemerintah. Nah, selanjutnya aku akan beralih ke tipe akses yang kedua, yaitu akses untuk penegakan hukum pidana. Kalau tadi kan akses untuk pengawasan, sekarang kita ke penegakan hukum pidana. Akses untuk penegakan hukum pidana ini diatur di pasal 32 hingga pasal 42 dan ada beberapa permasalahan yang sebenarnya mirip dengan akses untuk pengawasan permasalahannya. Nah, pertama permasalahannya tidak ada kewajiban untuk mendapatkan surat penetapan dari pengadilan negeri untuk akses terhadap data elektronik. Jadi di pasal 32 sampai pasal 42 ini membedakan akses terhadap data elektronik sama data terhadap sistem elektronik. Nah, pasal 32 ini hanya mengatur bahwa akses terhadap data elektronik oleh APH, aparat penegak hukum, untuk tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 2 tahun. Jadi tidak ada prasyarat untuk mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu sebelum melayangkan permintaan akses terhadap data elektronik. Kemudian yang kedua, sedangkan untuk akses terhadap sistem elektronik, kewajiban untuk mendapatkan surat penetapan dari pengadilan negeri hanya berlaku bagi tindak pidana dengan ancaman pidana 2 hingga 5 tahun. Jadi ini dapat ditemukan di pasal 33 yang mengatur bahwa akses terhadap sistem elektronik oleh aparat penegak hukum dilakukan bagi tindak pidana dengan ancaman pidana penjara pertama paling singkat 5 tahun. Kemudian yang kedua, di bawah 5 tahun, tapi tidak boleh di bawah 3 tahun sepanjang mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri. Jadi kesannya hanya yang di atas 5 tahun, nggak usah penetapan pengadilan, tapi yang di bawah 5 tahun, sorry ini 3 tahun aku tulisnya, ini salah, ini 2 tahun ya teman-teman, aku nanti akan revisi sebelum di-share ke kawan-kawan, tapi tidak boleh di bawah 2 tahun, sepanjang mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri. Nah, permasalahan selanjutnya untuk akses untuk penegakan hukum pidana adalah kewajiban untuk mendapatkan surat penetapan pengadilan ini hanya berlaku untuk akses konten komunikasi. Nah, khusus di pasal 36 itu sebenarnya diatur terkait akses aparat penegak hukum terhadap data lalu lintas atau traffic data dan informasi pengguna sistem elektronik atau subscriber information. Jadi ini contohnya misalnya kalau teman-teman subscribe atau berlangganan Netflix misalnya, itu kan kita punya subscriber information ya, seperti details finansial kartu atau debit card yang digunakan itu apa, namanya siapa, alamatnya di mana, dan ini sebenarnya masuk ke dalam subscriber information. Yang keduanya sebenarnya memiliki berpotensi yang sangat besar berisi data pribadi. Namun meskipun demikian, surat penetapan pengadilan ini kalau kita melihat di pasal 36 ayat 4 hanya dibutuhkan ketika akses diminta terhadap konten dari komunikasi. Jadi seakan-akan untuk akses terhadap traffic data, subscriber information, kalau enggak mencakup konten komunikasi, ya udah nggak usah pakai surat penetapan pengadilan. Ini juga problematis karena tentunya ketika itu mengandung data pribadi, itu sudah merupakan pembatasan atau pelanggaran terhadap hak atas privasi kita, kawan-kawan. Jadi tentunya pembedaan-pembedaan ini sebenarnya tidak adil dan tidak berperspektif HAM sama sekali.
Nah, permasalahan selanjutnya yaitu masih sama dengan permasalahan di akses untuk pengawasan yang sebelumnya, bahwa jangka waktu yang diberikan itu juga sangat sempit. Pasal 37, 41, dan 42 itu mengatur bahwa harus memenuhi permintaan akses itu dalam 5 hari kalender. Nah, permasalahan selanjutnya lagi, sebenarnya Permenkominfo 5 2020 ini membuka potensi akses langsung atau direct access terhadap sistem elektronik. Jadi kalau kawan-kawan membaca pasal 39 khususnya, pasal 39 ini memfasilitasi akses aparat penegak hukum terhadap sistem elektronik. Meskipun harus dilakukan berdasarkan surat penetapan pengadilan, pasal ini membuka potensi untuk aparat penegak hukum untuk mendapatkan akses langsung yang sebenarnya sifatnya sangat disproporsional terhadap sistem elektronik. Khususnya ketika membaca ketentuan pasal 39 ayat 4 gitu, yang hanya mengatur bahwa akses terhadap sistem elektronik ini dapat dilakukan melalui opsi A, B, C, sehingga mengesankan atau dapat diinterpretasikan bahwa opsi-opsi lain tidak dilarang gitu, termasuk opsi untuk mendapatkan akses langsung atau direct access terhadap sistem elektronik penyelenggara sistem elektronik ruang lingkup privat. Nah, aku akan beranjak ke permasalahan yang lebih umum yang sebenarnya juga akan sangat terkait dengan yang akan dijelaskan oleh Mas Ade selanjutnya terkait keberlakuan dari Permenkominfo 5 2020 ini yang sangat luas banget. Jadi kalau meminjam tagline RKUHP benar-benar hashtag semua bisa kena banget. Kalau kita melihat definisi dari penyelenggara sistem elektronik ruang lingkup privat yang diatur di pasal 1 angka 5 dan angka 6, pertama itu PSE itu didefinisikan sebagai setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan atau keperluan pihak lain. Nah, kalau kita ingin melihat gitu, lingkup privat itu apa aja gitu. Ternyata definisinya sama dengan PSE, cuma dikurangin penyelenggara negaranya. Jadi PSE ruang lingkup privat itu hanya orang, badan usaha, dan masyarakat yang melakukan bla 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 sesuai dengan definisi penyelenggara sistem elektronik di pasal 1 angka 5. Jika kita berusaha menginterpretasikan pasal ini, kawan-kawan, tentunya kekhawatirannya adalah teman-teman media juga akan masuk ke dalam ruang lingkup ini, karena ini bisa, atau bahkan aku membuat blog saja untuk keperluan diriku sendiri, itu juga masuk ke dalam ini dan harus mendaftar gitu. Sehingga ini keberlakuannya akan sangat luas sekali, sehingga khawatir akan disalahgunakan dan implementasinya akan sangat cherry picking atau pilih-pilih. Nah, hal lainnya yang sangat penting untuk dibahas adalah sanksi atas ketidakpatuhan terhadap Permenkominfo 5 2020 ini yang sangat disproporsional. Jika kita melihat pasal 45, diatur bahwa ketidakpatuhan akan berujung pada penjatuhan sanksi administratif berupa pertama, teguran tertulis, kedua, penghentian sementara, ketiga, pemutusan akses, dan terakhir, pencabutan tanda daftar PSE. Dan tidak dijelaskan juga apakah ini berjenjang sanksinya. Jadi apakah pertama-tama akan diberikan teguran tertulis dulu, berapa kali dikasih teguran tertulisnya, baru kemudian penghentian sementara, kemudian pemutusan akses atau pencabutan tanda daftar PSE, itu tidak dijelaskan secara rigid di Permenkominfo 5 2020 ini. Sehingga implementasinya tentunya juga akan sangat sesuai atau akan sangat tergantung diskresi dari lagi-lagi Permenkominfo, karena yang akan memiliki wewenang untuk mengimplementasikan ini semua adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, mungkin ini yang tadi salah. Jadi ini dari aku sedikit, mungkin lebih banyak nanti akan dijelaskan oleh Mas Ade, tapi kalau teman-teman Ade ingin diskusikan, silakan banget. Kembali ke Mbak Ika, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Shalom, salam sejahtera. Selamat siang. Oke, terima kasih Mbak Alia sebagai pemantik awal. Jadi kelihatan ya teman-teman, kalau kita mendaftar itu tidak selesai dengan hanya kita mendaftar gitu ya, tapi ternyata dampaknya besar. Artinya nantinya perusahaan media atau apapun yang beroperasi gitu ya di digital services atau platform
itu harus memberikan akses gitu. Akses terhadap informasi, akses terhadap dokumen elektronik gitu. Nah, kita bayangkan jika ini terjadi pada perusahaan media kawan-kawan gitu ya. Artinya penyelenggara negara termasuk juga aparat penegak hukum itu akan mudah gitu ya secara legal memiliki akses secara langsung terhadap ruang redaksi. Termasuk juga itu tidak berhenti di situ ya, tidak hanya ruang redaksi, termasuk juga terhadap para jurnalisnya, tim redaksinya. Nah, ini juga membuka pintu artinya ya pada pengawasan gitu. Yang diawasi tidak hanya kerja-kerja jurnalistik, kalian mau liputan apa, media ini mau mengangkat investigasi soal apa, tapi juga bisa berdampak pada aktivitas kita. Kita jadi gampang diawasi kan, mau kemana-mana, mau liputan apa, mau bertemu siapa, mau wawancara. Nah, itu sebagai dampak gitu ya. Kalau mendaftar bukan berarti masalah selesai, tidak akan diblokir. Tadi banyak sekali selain menyerahkan akses, platform yang mendaftar artinya harus setuju gitu ya, tidak memuat sejumlah informasi, tapi itu nanti akan diperdalam oleh Mas Ade ya hari ini. Oke, teman-teman, pertanyaan kita simpan dulu, tapi teman-teman udah bisa nyicil di chatroom ya. Semoga nanti karena pesertanya banyak sekali, semoga ini nanti bisa menjawab apa yang menjadi kebingungan kawan-kawan sampai hari ini atau aspek mana yang ingin diperdalam dari Permen Kominfo 5/2020. Nah, saya akan colek Mas Ade. Mas Ade? Ya, baik Okay. Kak. Ya, oke. Sip. Bagaimana kabar Mas Ade? Ya, alhamdulillah baik. Oke, Mas Ade, tadi dari materi Mbak Alia kita sudah tahu ya beberapa resiko ketika platform mendaftar. Termasuk saya lihat sudah banyak ya perusahaan media itu yang mendaftar nih, Mas Ade. Ternyata setelah mendaftar masalah tidak selesai, itu justru jadi awal ya masalah yang lain. Nah, Mas Ade mungkin bisa menjelaskan kira-kira apa dampak yang akan terjadi gitu ya jika kita tunduk pada Permen Kominfo 5/2020. Apa dampaknya terhadap kebebasan berekspresi, karena kebebasan pers ini menjadi bagian gitu ya dari kebebasan berekspresi. Silakan Mas Ade. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Sebenarnya tadi Kak Alia sudah cukup rigid menjelaskan dampak dari ketika kita registrasi, tunduk, kemudian artinya kita dalam pengawasan gitu ya. Dan kalau nggak dikasih, udah itu selesai lah. Kalau nggak dikasih bisa diputus lah, gitu, bisa diblokir. Itu sangat berbahaya. Nah, saya izin share screen. Saya mau coba narik dari beberapa hal ya. Nah, memang agak sedikit mengulang dari yang tadi dijelaskan oleh Kak Alia. Nah, ini soal definisi tadi ya. Artinya kan sebelum kita masuk ke pasal lanjut gitu ya, pasal lebih lanjut, kita harus memahami definisi apa sih yang dimaksud dengan PSE lingkup privat gitu ya. Media masuk nggak gitu ya, blog masuk nggak gitu ya, atau platform-platform lain masuk nggak gitu ya. Nah, tadi Alia sudah menyebutkan gitu ya, kalau definisinya seperti ini sangat luas. Karena keluasan ini akhirnya semuanya bisa kena kurang lebih gitu. Nah, ini definisi dari Permen Kominfo. Nah, kemudian kita langsung masuk misalkan ke pasal 2 ayat 2 ya, soal apa yang dimaksud dengan PSE lingkup privat gitu ya. Nah, di situ memang ada beberapa kriteria ya yang masuk, kurang lebih ada 6 gitu di pasal ayat 2 itu. Kalau kita mau spesifik misalkan ke media gitu ya, baik itu media pers, komunitas, ataupun blog gitu ya, ataupun bahkan website CSO, website masyarakat sipil yang kurang lebih advokasinya cukup kritis misalkan gitu ya, ataupun platform-platform non-profit gitu ya. Masuk nggak kira-kira? Kalau misalkan dari pasal ini itu masuk gitu. Jadi misalkan secara khusus misalkan di ayat di poin 5 gitu ya. Yang dimaksud PSE lingkup privat itu apa? Layanan mencari, kemudian layanan penyediaan informasi elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini, misalkan pers gitu ya, media online, ya dia pasti menyediakan informasi untuk publik. Dia menyediakan gambar, suara, gitu ya, radio, gitu ya, kan.
rekaman-rekaman video gitu ya. Ya artinya masuk nggak dalam PSE lingkup privat? Masuk. Gitu ya. Karena banyak juga yang masih bertanya, kita masuk nggak sih PSE lingkup privat? Kita harus daftar nggak sih? Kalau dari definisi, artinya maksud dari Permen Kominfo ini termasuk kepada perusahaan media. Nggak ada terkecuali di dalam sini. Gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian beberapa concern yang sebenarnya sudah dinaikkan ke publik oleh teman-teman jaringan, baik itu oleh AJI, SafeNet, Elsam, dan lain-lain gitu ya. Memang banyak sekali catatan di dalam Permen Kominfo ini, yang ujungnya adalah pengawasan yang berlebih gitu ya, potensi sensor sangat besar, sehingga ruang-ruang demokrasi digital itu semakin menyempit atau bahkan semakin tidak ada. Nah, secara umum gitu ya, Permen Kominfo 5 ini dalam catatan kami melanggar prinsip legalitas. Apa itu prinsip legalitas gitu ya? Kalau misalkan kita lihat beberapa aturan pembuatan perundang-undangan, misalkan dia harus disusun secara presisi yang cukup gitu ya, untuk memungkinkan seorang mengatur perilakunya sebagaimana mestinya. Ini yang dimaksud adalah dia harus spesifik tuh. Dia nggak bisa kemudian hanya memasukkan konten yang meresahkan harus ditindak. Apa yang dimaksud meresahkan? Meresahkan definisi siapa gitu? Apakah definisi kementerian? Apakah definisi aparat penegak hukum? Apakah yang lain? Dari aspek sini saja itu sudah sangat tidak presisi, sangat multitafsir ya, dan dia otomatis melanggar prinsip legalitas. Nah, kemudian terkait ya tadi informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dilarang, bagaimana dimaksud adalah, nah ini lagi kita masuk nih, apa saja sih yang dilarang di dalam Permen Kominfo gitu ya, sehingga ada sanksi-sanksinya, sehingga menimbulkan sanksi secara administratif. Gitu. Yang dilarang adalah A, melanggar ketentuan peraturan undang-undangan, gitu ya. Yang mana kita tahu ini memang tercantum di banyak undang-undang juga, termasuk di Undang-Undang ITE, gitu ya. Kemudian yang kedua, yang B, meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Ini yang menjadi pasal sangat karet karena definisi ini tidak jelas, gitu ya. Kemudian yang C, memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik yang dilarang. Nah, titik tekannya adalah pada poin B, gitu ya. Siapa kemudian yang berhak menafsirkan bahwa informasi yang dimunculkan oleh PSE lingkup privat atau sebuah media atau sebuah blog dia meresahkan. Karena nanti kita masuk nih, siapa saja yang bisa meminta pemutusan akses gitu ya. Ada masyarakat, ada APH, ada kementerian lembaga. Nah, kemudian ketika memang ada komplain, misalkan salah satu kementerian, dia komplain terhadap salah satu media komunitas terkait dengan rilisnya di sebuah website, gitu ya. Dan itu dianggap merugikan dan meresahkan dalam ruang lingkup kementerian itu, misalkan. Dan dia langsung meminta Kominfo untuk memutus gitu ya akses terhadap media komunitas tersebut. Itu sangat mungkin karena definisinya balik lagi kepada Kominfo, dan kalau kementerian lembaga mereka yang kemudian yang akan menafsirkan bahwa ini meresahkan bagi ruang lingkup dia, isu dia. Kalau misalkan Kementerian Agama berarti di ruang lingkup isu agama dia kemudian bisa menafsirkan bahwa wah ini meresahkan. Di ruang lingkup misalkan kesehatan berarti Kementerian Kesehatan yang kemudian menafsirkan ini meresahkan. Jadi bukan pengadilan yang menafsirkan itu gitu ya. Bukan lembaga yang memang dimandatkan untuk menentukan sesuatu secara fair gitu. Jadi langsung kepada kementerian. Jadi otoritasnya hanya ada pada eksekutif gitu ya, pemerintah gitu. Dan ini pasti terlalu luas dan tidak spesifik, sangat karet sehingga ini melanggar prinsip legalitas. Nah, itu problem substansial. Nah, kemudian problem yang cukup besar lagi adalah
dari Permen Kominfo ini sangat besar gitu ya, potensi kesewenang-wenangannya akan muncul gitu ya. Kesewenang-wenangan terkait dengan tindakan apa dari mulai tafsir, dari mulai penutupan akses gitu ya, itu sangat besar. Kita bisa lihat misalkan contohnya dia melanggar prinsip legitimasi. Yang dimaksud prinsip legitimasi misalkan itu dia nggak menyebutkan secara rigid terkait dengan tujuan pelarangan gitu ya terhadap perbuatan. Dan ini ya pasti membungkam ekspresi gitu ya secara umum. Kemudian Kominfo yang seperti saya sampaikan tadi, dia memiliki kewenangan dari hulu ke hilir, dari mulai pengaduan sampai eksekusi itu Kominfo, kurang lebih gitu. Dia kemudian yang mengolah itu tanpa ada proses yang transparan. Dan ini sebenarnya sudah kami kritik sejak lama bersama teman-teman AJI, yang kemudian kita juga gugat pasal 40 ayat 2 ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemutusan internet gitu ya. Nah, kewenangan ini hanya dimiliki oleh Kominfo. Kominfo kemudian yang menerima informasi dan dia yang menilai informasi apakah ini melanggar hukum, apakah ini kemudian dia tadi ya meresahkan gitu ya. Kalau menurut tim mereka, oh ini meresahkan gitu, mereka melanggar hukum dan itu bisa dimatikan kurang lebih gitu. Nah, sehingga karena proses ini hanya ada di satu lembaga, ini potensi kesewenang-wenangannya tinggi, potensi untuk abuse-nya tinggi gitu ya. Kalau misalkan dalam proses hukum, kalau proses hukum yang standar misalkan contoh ya, dia ditindak oleh kepolisian untuk penyelidikan dan penyidikan. Kemudian dia dituntut oleh kejaksaan. Kemudian dia dipersidangkan oleh pengadilan. Ada 3 lembaga yang kemudian berproses dan saling mengawasi, saling mengontrol gitu ya. Sehingga timbullah sebuah keputusan hukum yang dianggap itu keputusan yang tetap gitu ya, secara proses hukum. Tapi itu tidak berlaku untuk online. Gitu. Dalam online, gitu, dalam dunia digital gitu ya, di kita itu hanya ada kewenangannya semua. Kewenangan polisi ada di sana, kewenangan jaksa ada di sana, kewenangan pengadilan ada di sana. Semua kewenangan itu hanya ada di Kominfo gitu ya. Nah, artinya potensi abuse-nya ini sangat tinggi dan itu sangat sering kita juga kritisi terkait dengan itu. Nah kemudian terkait dengan proses pemeriksaan PSE yang diadukan tidak transparan serta tidak ada proses yang adil untuk teradu. Nah ini juga tadi disampaikan sebenarnya oleh Kak Alia gitu ya. Di dalam Permen Kominfo itu dia nggak ada tuh mekanisme membela diri gitu. Ketika misalkan dia diadukan gitu ya, itu tidak disebutkan di pasal-pasal bahwa si teradu bisa kemudian membela diri gitu. Apa yang dituduhkannya itu seperti apa? Dia nggak ada forum itu. Jadi forumnya adalah misalkan di pasal 14 permohonan pemutusan akses bla 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 gitu dapat diajukan oleh masyarakat, 1, kementerian dan atau lembaga, kemudian aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Jadi ini yang bisa meminta pemohon pemutusan akses. Nah, kemudian lanjut ke pasal 15, ini prosesnya gitu ya. Masyarakat mengadu, nanti kemudian itu nggak ada proses terkait disebutkan pengkajiannya seperti apa, siapa yang kemudian mengkaji, siapa yang meneliti hingga ada putusan untuk memutus, itu nggak disebutkan. Jadi alasan pengadu kemudian langsung diperintahkan untuk memutus. Jadi nggak ada tuh ruang untuk membela bagi si teradu. Begitu juga dengan pengaduan dari kementerian, lembaga, aparat penegak hukum gitu ya. Mungkin kalau lembaga peradilan biasanya kalau sudah putusan itu minta itu sangat mungkin karena prosesnya dia sudah final, dia sudah berkekuatan hukum tetap. Tapi kalau misalkan kementerian, lembaga yang minta gitu ya, dia yang minta kemudian minta ke Kominfo untuk diputus dan itu langsung diputus. Dan prosesnya seperti itu gitu ya. Tidak ada mekanisme yang
fair gitu ya, secara hukum untuk dipertanggungjawabkan transparansinya gitu secara proses. Nah, ini saya masukkan beberapa satu dissenting opinion yang mana ini kasus yang saya sebutkan tadi bahwa kami di tahun 2020 itu melakukan judicial review terhadap pasal pemblokiran di Undang-Undang ITE yang memang sayangnya itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, tapi ada 2 hakim yang dissenting opinion, yang berbeda pendapat. Yang mana pendapatnya sangat menarik gitu ya, bahwa 2 hakim ini, Prof. Saldi dan Hakim Hakim Soehartoyo yang menyatakan bahwa pasal 40 ayat 2 ini gitu ya, wewenang yang diberikan dalam norma pasal 40 pemblokiran, pemutusan akses itu kepada pemerintah adalah menyangkut atau berdampak pada pembatasan hak asasi manusia atau hak konstitusional warga negara, sehingga seharusnya juga diatur secara jelas. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa dua hakim yang melakukan dissenting ini mengakui bahwa pasal ini memang secara prosedur ini sangat tidak jelas, nggak ada transparansinya gitu ya. Bagaimana menjamin hak asasi manusia, khususnya hak atas informasi, hak kebebasan berekspresi, dan hak keterbukaan informasi. Ini salah satu cantolannya, karena bagaimanapun juga Permenkominfo ini terkait dengan pemutusan akses, dia akan merujuk ke Undang-Undang ITE pasal 40 ayat 2B. Nah, ini sebenarnya yang juga tadi disampaikan oleh Kak Alia. Ketika media atau ya ketika si PSE lingkup privat ini mendaftar mendaftar melalui mekanisme PSE ini gitu ya, ya dia otomatis akan tunduk, dan dampaknya gitu ya, yang pasti kita masuk ke misalkan ke bab 5 di Permenkominfo ini, pemberian akses terhadap sistem elektronik, yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan itu terkait dengan pengawasan. Apa yang dimaksud dengan pengawasan itu sangat tidak jelas gitu ya. Mungkin kalau misalkan kita lihat proses penegakan hukum dia standarnya ada KUHP gitu ya, hukum acara pidana, yang mana dia harus mengikuti prosedur itu, harus ada penetapan pengadilan dan sebagainya. Dia nggak boleh tuh lengkap gitu ya. Kalau misalkan di sini disebutkan penggeledahan segala macam tidak harus penetapan, itu nggak bisa karena ini lebih rendah. Tapi dalam konteks pengawasan, apa mekanisme yang kemudian diatur secara hukum acara gitu ya? Nggak ada. Dan apa yang dimaksud pengawasan? Apakah ini kontrol gitu ya terhadap masyarakat? Yang pasti iya gitu ya, karena namanya aja sudah pengawasan. Dampak dari ketika daftar kemudian ternyata PSE-nya dalam radar, oh ini harus diminta informasinya gitu ya oleh kementerian lembaga, gitu ya. Kemudian tidak diberikan. Sanksinya adalah yang saya merahin ini, pasal 45 B, penghentian sementara dan pemutusan akses, gitu ya. Jadi ketika nanti akan ketika si kementerian dan lembaga minta akses terhadap informasi di dalam PSE-nya dan tidak diberikan oleh PSE, PSE itu akan mendapatkan sanksi penghentian sementara. Kita bisa bayangkan kalau itu media. Dan pemutusan akses. Kita bisa bayangkan kalau misalkan itu adalah perusahaan media. Meskipun misalkan kita punya undang-undang pers, gitu ya. Kita punya mekanisme yang sudah sustain misalkan terkait dengan sengketa pers. Tapi sengketa pers itu tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, maksud saya nggak ada peraturan yang khusus terkait dengan tidak ada peraturan yang khusus terkait dengan sengketa pers. Artinya kalau misalkan sudah radarnya ternyata dia dianggap gitu ya tidak tunduk terhadap undang-undang pers, dia bisa kena ini.
media yang misalkan dia belum terdaftar badan hukum, media yang belum mungkin terverifikasi oleh Dewan Pers, dia juga bisa kena gitu ya, penghentian sementara, atau bahkan platform-platform lain gitu ya, terkait dengan ini. Ironisnya memang ini agak jauh, misalkan gini, yang diminta contohnya ada kasus tertentu gitu ya, informasi tertentu terkait misalkan informasi yang diminta kepada si PSE ini gitu ya. Nah, ini satu pelanggaran, kurang lebih dugaan pelanggaran gitu ya, terkait dengan informasi yang dianggap melanggar hukum misalkan, ataupun terkait dengan informasi yang dianggap mereka sebagai yang meresahkan, diminta misalkan informasinya. Tapi di sisi lain kemudian dia punya dampak yang cukup serius, yaitu penghentian sementara dan pemutusan akses gitu ya. Artinya ini ada dua kasus yang berbeda yang kemudian itu kewenangannya sangat besar kurang lebih. Kayak satu sisi di kasusnya tetap jalan gitu ya, soal yang dianggap melanggar hukum gitu ya. Tapi satu sisi dia juga diputus aksesnya. Kita bisa bayangkan kalau itu misalkan sebuah media. Ada pemberitaan yang dianggap melanggar hukum, penghinaan lah misalkan gitu ya, ataupun misalkan apa gitu ya, data yang ingin diambil oleh sebuah kementerian lembaga untuk pengawasan gitu ya. Informasi itu nggak dikasih gitu ya. Karena nggak dikasih, akhirnya media itu kemudian ditutup gitu dan dihentikan sementara. Wah, itu saya pikir bukan hal yang biasa, itu sangat represif gitu ya dalam iklim kita saat ini gitu. Nah, dan harapannya memang karena ini juga menghambat kebebasan pers gitu ya, mengkhawatirkan kebebasan pers kita, Dewan Pers harus juga intervensi terkait dengan bagaimana saat ini kebingungan teman-teman pers mendaftarkan atau tidak gitu ya, dampaknya seperti apa. Karena ketika sudah mendaftarkan, artinya ya kita tunduk terhadap pasal-pasal terkait dengan pengawasan ini. Mungkin itu dulu. Ya Mas Ade. Ya. Nah, satu hal yang mungkin kita bisa perdalam ini ya, sebenarnya kalau kita membaca tentang pembatasan hak itu sebenarnya kan harus diatur melalui undang-undang gitu ya, atau dalam bahasa ininya regulasinya itu harus dimusyawarahkan, harus disepakati bersama oleh warga negara gitu. Nah, celakanya memang peraturan ini setingkat peraturan Menteri Kominfo gitu ya, atau setingkat level menteri gitu. Nah, dari struktur perundang-undangan kita, bagaimana sih gitu ya? Apakah Permen Kominfo 5 ini sebenarnya bisa gitu mengatur pembatasan hak? Dan yang kedua sebenarnya level peraturan menteri itu hanya mengatur soal apa gitu ya kalau kita merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Silakan Mas Ade dan Mbak Alia. Alia. Sebenarnya ada betul kata Mbak Ika, aku disclaimer aku bukan ahli hukum perundang-undangan ya, Mbak Ika, mungkin tadi nanti Mas Ade bisa nambahin gitu. Setauku memang kalau dari perspektif standar hukum HAM internasional, yang sifatnya membatasi hak, di sini kan berarti ada dua hak ya setidaknya yang dibatasi, itu ada hak atas privasi dan ada kebebasan berekspresi yang salah satu cabangnya di dalamnya ada kebebasan pers juga gitu. Tapi ini diatur malah di peraturan menteri gitu. Tapi kalau secara sanksi, kalau aku tidak salah memang memungkinkan untuk mengatur sanksi administratif. Tapi kalau kita melihat tingkat proporsionalitas dari sanksi tersebut, sampai ada pemutusan akses, ada penghentian sementara, itu sanksinya sangat bertentangan dengan prinsip ketiga dari standar pembatasan hak asasi manusia. Jadi kawan-kawan bagi yang mungkin belum aware gitu, pembatasan hak asasi manusia tadi sudah banyak standarnya dijelaskan oleh Mas Ade sepanjang penjelasan. Setidaknya itu ada 3. Pertama itu ada prinsip legalitas atau prescribed by law, harus diatur berdasarkan undang-undang. Kemudian yang kedua itu bertujuan untuk dasar hukum yang sah.
atau legitimate aim, yang tadi udah dijelasin sama Mas Edi juga bahwa keresahan masyarakat itu nggak masuk ke dalam alasan yang sah untuk membatasi hak asasi manusia. Dan yang terakhir itu pembatasannya harus proporsional dan dibutuhkan dalam negara yang demokratis. Ketiga syarat ini itu diatur di pasal 19 ayat 3 di Konvensi Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Nama konvensinya ICCPR gitu. Nah, balik lagi ke disproporsionalitas dari sanksinya ini, kalau kita ngelihat seharusnya dalam regulasi konten internet itu sanksinya itu harus sangat proporsional dari tujuan yang ingin dicapai gitu. Jadi dalam konteks ketika prinsip 1 dan prinsip 2 syarat pembatasan ini dipenuhi, sanksinya juga harus proporsional gitu. Jadi misalnya kalau yang melanggar itu, misalnya ini permisalan ya, Mas Ade posting di satu postingan dia melanggar salah satu undang-undang, dilaporin, habis itu di take down. Nah, di take down itu hanya boleh spesifik ke postingan itu, nggak boleh akunnya Mas Ade langsung semuanya dihentikan sementara, atau bahkan situs yang dipakai Mas Ade untuk nyebarin itu diblokir gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi sanksinya itu harus proporsional. Nah, ini yang nggak bisa kita lihat dari Permen Kominfo 5 2020 ini. Karena yang tadi sempat aku jelaskan, nggak ada kejelasan ini apakah sanksinya berjenjang gitu, apakah karena salah satu PSE ruang lingkup privat atau salah satu media itu nggak mau men-take down satu artikel lantas dihentikan sementara medianya satu website, itu kan sangat sanksi yang sangat disproporsional gitu. Jadi jika melihat ini dari lensa instrumen hak asasi manusia, Permen Kominfo 5 2020 ini jauh dari standar yang ideal terkait pembatasan hak asasi manusia. Mungkin itu dari aku, Mbak Ika. Mohon maaf, aku nggak bisa menjawab dari sisi hukum perundang-undangan ya, karena aku tidak memiliki cukup pengetahuan di bidang itu. Mungkin Mas Ade ada yang ingin ditambahkan. Ya, silakan Mas Ade. Ya, kalau kita merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan yang kemarin ya, Undang-Undang ITE pasal 40 ayat 2, memang terkait dengan pemutusan akses, Mahkamah Konstitusi menyatakan pemerintah berwenang untuk melakukan pemutusan akses gitu ya. Meskipun itu juga masih menjadi polemik gitu ya, bagaimana kemudian prosedurnya harus tertuang secara jelas, prosedurnya harus kemudian dia fair, proporsional gitu ya, transparan gitu. Nah, ini yang kemudian nggak ada gitu ya. MK kemudian menyatakan bahwa oke, pemerintah memiliki kewenangan untuk memutus gitu ya, tapi prosedurnya harus transparan dong, seperti yang kemudian dituangkan oleh Prof. Saldi dalam dissenting opinion-nya gitu. Ya, kalau misalkan pemerintah punya kewenangan untuk memutus gitu ya, prosedurnya nggak boleh melanggar hak asasi manusia gitu. Dia harus jelas, harus bisa diuji, harus bisa buktikan gitu ya, harus transparan gitu. Sehingga proses yang kemudian itu adil itu tercapai. Yang tidak ada hingga Permen Kominfo ini itu seperti yang itu gitu ya. Prosedurnya itu sangat tidak jelas di soal pemutusan akses gitu, dan tindakan-tindakan yang menurut saya itu cukup berlebihan gitu dan over gitu ya, karena dia tadi megangnya dari mulai pengaduan sampai eksekusi itu semua ada di dia. Bagaimana kita bisa menilai bahwa ini cukup objektif ketika memang semua kewenangan ada di dia dan kita nggak tahu apa yang harus kita lihat gitu ya dalam proses itu. Oke, terima kasih Mas Ade, kawan-kawan. Semoga sudah lebih jelas ya, karena ini memang media briefing begitu ya, bukan press release. Jadi harapannya teman-teman memiliki pemahaman yang lebih baik begitu ya setelah mengikuti media briefing ini, sehingga jika ada hal-hal yang masih belum jelas, saya tahu memang ketika kita membahas soal hak digital itu memang agak kompleks ya, karena memang ini isu yang sangat baru dan banyak sekali aspek-aspek yang
melingkupinya gitu ya, mulai tadi hak privasi, kemudian hak berekspresi, dan hak-hak yang belum lagi nanti terkait hak keamanan begitu ya. Ini semua akan saling terkait gitu dengan kerja-kerja jurnalistik. Silakan kalau memang ada yang belum memahami soal, tidak hanya soal Permen Kominfo, teman-teman juga bisa tanya mungkin hal yang paling basic soal tadi ya, hak digital atau soal hak privasi seperti itu. Mumpung kita ada Mbak Alia dan Mas Ade yang bisa menjadi kawan diskusi siang hari ini. Oke, satu pertanyaan sudah masuk dari Mas Agustri Haryanto. Mas Agus mau bertanya langsung aja biar kita bisa langsung interaksi gitu. Boleh buka audionya, Mas Agus? Halo Mas Agus? Oke, kalau tidak ada saya bacakan aja. Apakah dengan adanya PM Kominfo 5 ini, artinya Kominfo bisa melakukan pengawasan sampai masuk ke dalam ranah WhatsApp, yang itu merupakan ruang sangat privasi penggunanya. Nah, mungkin Mbak Alia nih yang cocok ya. Menjawab, silakan Mbak Alia. Ya, apakah PM Kominfo 5 ini memberikan wewenang gitu ya, sampai bisa mengawasi dan mengakses sampai chat yang private seperti WhatsApp? Baik, aku akan coba jawab. Makasih banyak Mas Agus atas pertanyaannya. Jadi tadi sempat aku jelaskan ada pasal 36 ya. Sebenarnya yang kita lihat bahwa aparat penegak hukum ini untuk akses untuk keperluan penegakan hukum pidana. Di pasal 36 itu dijelaskan bahwa untuk akses untuk penegakan hukum khusus untuk konten komunikasi itu harus melalui surat penetapan pengadilan. Jadi secara tidak langsung ini sebenarnya otomatis aparat penegak hukum memiliki wewenang untuk mengakses konten komunikasi. Karena tentunya konten komunikasi merupakan salah satu core inti data yang ada di WhatsApp ya. Dan apalagi sekarang WhatsApp sudah mendaftar ke Kominfo untuk sebagai PSR ruang lingkup privat. Jadi sangat bolehkan itu jika ada surat penetapan pengadilan. Tapi yang tadi kita highlight itu, Mas, sebenarnya ketika ini dibolehkan tanpa mekanisme perlindungan yang memadai, mekanisme banding tadi sudah dijelasin oleh Mas Adi juga, mekanisme banding yang nggak ada, kita nggak bisa menerima notifikasi ketika data kita dicoba untuk diakses. Ini nggak ada sama sekali diatur di Permen Kominfo 5 2020. Jadi diskresi seluruhnya diberikan kepada aparat penegak hukum yang dikukuhkan melalui surat penetapan pengadilan gitu. Bahkan kalau misalnya kita lihat kasus lainnya gitu, kaca di negara lain, misalnya di kasus Apple versus FBI, jadi minta akses ke Apple, tapi kemudian Apple mengakses ini nggak bisa. Kalau aku nggak salah itu kasusnya terduga terorisme. Tidak bisa ini nggak bisa karena tidak sesuai dengan standar-standar hukum HAM internasional yang kemudian diturunkan ke dalam kebijakan Apple. Itu mereka punya leverage untuk kemudian menolak permintaan akses data tersebut gitu. Ya karena emang nggak ada ancaman blokir-blokiran gitu ya. Kita khawatirnya karena di sini sanksinya ini lagi-lagi perusahaan ini semua beroperasi di bayang-bayang sanksi yang sangat disproporsional, kawan-kawan. Jadi khawatirnya keputusannya akan sangat keputusan bisnis. Jadi daripada saya diblokir, tentunya dampaknya akan sangat gede gitu. Jadi akan seperti itu, most likely praktisnya kebayangnya seperti itu. Mungkin itu kalau dari aku, Mbak Ika. Oke, terima kasih Mbak Alia. Pertanyaan kedua dari Mas Petrus ya. Halo Mas Petrus, apa kabar nih? Pertanyaannya adalah, apakah ada upaya untuk menggugat, mereview ulang PM Kominfo itu kemana gitu ya? Bagaimana progresnya? Kemudian bila ada peraturan perundangan di atasnya, mungkinkah membatalkan karena bertentangan, misal dengan undang-undang PES? Nah, ini yang tepat mungkin Mas Ade ya, dari aspek hukum. Mas Ade, silakan. Ya,
sejauh ini sih memang koalisi kita belum mengajukan terkait dengan gugatan gitu ya, terkait dengan Permenkominfo, meskipun itu masih dalam diskusi hangat di dalam koalisi kita karena ini dampaknya sangat besar gitu ya. Nah, kemana akan mengajukan? Pastinya ke MA gitu. Jadi ke Mahkamah Agung kalau misalkan menguji peraturan di bawah undang-undang itu ke Mahkamah Agung. Jadi nanti bikin gugatan langsung masuk ke Mahkamah Agung. Jadi nanti langsung keluar putusan kurang lebih gitu ya, beberapa lama kemudian langsung keluar putusan. Jadi nggak kayak di Mahkamah Konstitusi. Nah itu. Nah saya lupa bilang tadi bahwa kalau saya melihat tadi di soal menimbang ya beberapa peraturan, kalau misalkan dilihat dasar hukum secara umumnya, harusnya kan cantolannya ini Undang-Undang ITE gitu ya. Mau itu pemutusannya, mau itu data pribadinya gitu ya, secara khusus gitu ya, kalau di digitalnya gitu. Tapi ternyata di Permenkominfo ini juga nggak mencantumkan dasarnya adalah Undang-Undang ITE, meskipun kita tahu Undang-Undang ITE ini juga banyak sekali yang bermasalah. Tapi dari sana saja saya pikir kelihatan bahwa harusnya cantolannya lebih clear. Ini cantolannya ke undang-undang apa, gitu ya? Apakah ke undang-undang soal telekomunikasi, apakah ke undang-undang ITE, ataukah ke mana? Karena dasar pembatasan kan di undang-undang, gitu. Karena ini semua pembatasan semua, dasarnya itu harusnya undang-undang, gitu. Tapi dia nggak masukin tuh undang-undang yang secara khusus, gitu ya, mengatur terkait dengan pembatasan ini. Begitu. Oke. Ya, tadi masih ada pertanyaan dari Mas Petrus ya yang mungkin bisa kita perdalam. Nah, di sisi lain sebenarnya untuk perlindungan jurnalis ini ada lex spesialisnya di Undang-Undang Pers gitu ya, Mas Adi. Nah, bagaimana kemudian menempatkan Permenkominfo 5 ini dengan undang-undang ketika tadi terjadi dispute begitu ya? Saya membayangkan misalnya laporan Project Multatuli soal ini ya, percuma lapor polisi. Nah itu kemudian komplain tuh Polri gitu ya, karena menganggap bahwa itu tidak benar, hoax dan sebagainya gitu ya, dan bahkan menganggap waktu itu Project Multatuli bukan media gitu. Nah kemudian si polisi laporlah gitu ya, minta pencabutan ke Kominfo gitu ya, karena sama-sama institusi. Ya kita tahu gitu ya, mungkin peluang-peluang risikonya juga semakin besar. Nah, bagaimana kemudian menempatkan ini ya, Mas Ade? Ya, betul, ini penting gitu ya. Tapi gini ya, selain dari Permenkominfo ini aja, meskipun udah ada undang-undang pers, kasus kriminalisasi tetap jalan gitu ya. Banyak yang udah divonis gitu ya. Artinya memang satu sisi ya betul kita punya undang-undang pers gitu ya, tapi memang banyak juga kita kemudian kecolongan bahwa ini banyak yang kemudian divonis gitu ya, ada beberapa kasus yang sampai vonis gitu, ada yang baru kemudian masuk di proses pengadilan, proses di penyidikan dan itu nggak berhenti meskipun kita sudah memberikan surat rekomendasi Dewan Pers penilaian bahwa ini karya jurnalistik, itu masih tetap diproses gitu. Itu di kasus pidana gitu ya, yang kemudian dari segi waktu itu udah lama gitu ya, udah ada MOU dengan kepolisian soal mekanisme sengketa pers segala macam gitu ya. Ditambah gitu ya, nanti ada kemudian Permenkominfo ini yang buat melegitimasi gitu ya, bahwa kita punya dasarnya gitu ya. Kita punya dasarnya kalau misalkan kita bilang enggak, kita punya MOU. Ya MOU sama peraturan menteri kuatan mana kan gitu ya. Kalau peraturan menteri dia jelas secara peraturan perundang-undangan ada di level itu. Tapi MOU dia secara peraturan perundang-undangan gitu ya, strukturnya dia nggak masuk, dia hanya antar lembaga saja gitu ya. Artinya kalau misalkan kita kuat-kuatan antara MOU kepolisian dengan Permenkominfo, ya maaf gitu ya, Kemenkominfo lebih kuat karena dia dituangkan dalam berita acara negara gitu, dia peraturan menteri yang memang masuk ke dalam tatanan peraturan perundang-undangan. Dengan MOU dia hanya sebuah komitmen antar lembaga
gitu. Nah, artinya saya pikir kerentanannya semakin bertambah gitu ya. Kerentanannya semakin bertambah kalau misalkan media yang sudah ada badan hukum dan terverifikasi saja kemudian rentan, apalagi media yang kemudian media alternatif, media komunitas, pers mahasiswa, dan media-media yang itu tadi ya, yang tanda kutip gitu ya, lebih rentan dari teman-teman pers pada umumnya, artinya sangat berbahaya lagi gitu ya. Dan saya pikir ini menjadi salah satu yang harusnya menjadi peluang kita untuk konsolidasi, mana bahwa ya ini semakin mengecil gitu ya ruang kita ketika kita terperosok, udah media kita nggak bisa terbit, kemudian kita juga diusut pakai pidana gitu, artinya dua-duanya udah selesai gitu. Iya, apalagi habis ini ditambah RKUHP ya, jadi di darat dan udara kita kena semua gitu ya teman-teman, tidak ada ruang. Tinggal laut. Tinggal laut. Oke, kita ketawa karena ya ini ya, kita ketawa getir sebenarnya. Oke, Mas Petrus, kenapa menunggu sampai 2 tahun? Oke, saya jelaskan sedikit mungkin riwayat advokasi Permen Kominfo 5 ini ya. Jadi Permen ini kan baru terbit November 2020 di saat situasi pandemik ya. Dan ini memang terbitnya sembunyi-sembunyi gitu kan. Kita juga baru tahu karena dikabarin beberapa platform gitu. Nah, waktu itu Permen Kominfo 5 ini dinyatakan sebagai turunan gitu ya, Mas Ade, pasal 71 tahun 2019 yang ini menjadi turunan dari pasal 40 ya, kalau tidak salah. Nah, makanya waktu itu di tahun 2021 Aji dan teman-teman jaringan termasuk dibela sama kuasa hukumnya adalah kawan-kawan LBH PES itu menggugat payungnya gitulah awalnya itu dulu. Menggugat payungnya yang pasal 40 ayat 2B karena di pasal 40 ayat 2B ini yang mengatur soal kewenangan Kominfo untuk melakukan pemblokiran gitu kawan-kawan. Nah, di setiap press release dan sebagainya Kominfo selalu mengutip pasal 40 ayat 2B bahwa mereka diberi wewenang oleh Undang-Undang ITE untuk melakukan pemutusan gitu ya, pemutusan akses. Nah, makanya 2021 yang kami gugat duluan itu UU ITE-nya tuh yang pasal 40 ayat 2B ke MK, kami judicial review. Tapi hasilnya tidak sesuai ekspektasi, kemenangan kecilnya, sangat kecil tapi tidak terlalu berdampak seperti tadi yang dikutip oleh Mas Ade ya, ada dissenting opinion gitu, bahwa ada satu hakim yang menyatakan bahwa kewenangan Kominfo dan juga pengaturan soal pemutusan akses ini tidak jelas gitu. Nah, teman-teman koalisi juga lebih dari 5 kali saya rasa beraudensi, berkirim surat, bahkan pada Mei 2021 organisasi secara global ada 25 organisasi gitu ya, dan itu juga datang dari banyak negara. Ini adalah salah satu upaya kami untuk menggalang advokasi secara internasional, itu mengirimkan surat gitu ke Kominfo meminta supaya membatalkan atau menarik atau mencabut Permen Kominfo 5 itu. Termasuk pertemuan dengan platform sudah dan sebagainya. Tapi platform selama 2 tahun memang gelisah gitu ya. Mereka akan menaati atau enggak dan sebagainya. Tapi kami belum tahu update akhirnya, mereka menyerah mungkin ya, atau kami juga belum dapat update. Tapi kita akan coba gitu ya, apa yang akan mereka lakukan juga gitu setelah mereka mendaftar. Nah, oke, apakah ada pertanyaan lagi? Mbak Ika, kalau boleh aku sedikit menambahkan silakan. Tadi yang sudah dijelasin sama Mbak Ika dan Mas Ade, mungkin sedikit kayak tadi banyak hal sudah diceritakan juga oleh Mas Ade bahwa sebenarnya upaya yang sifatnya litigasi, menggugat dan segala macam itu terkait keberlakuan undang-undang yang ibaratnya terkait mengenai tata kelola konten, blokir ini sebenarnya hasilnya itu sangat campur aduk.
Di satu sisi ada putusan internet shutdown yang dulu dipetun Jakpus ternyata berhasil, tapi kemudian judicial review Undang-Undang ITE ke MK ternyata tidak sesuai dengan harapan kawan-kawan civil society organization, meskipun tadi ada beberapa dissenting opinion dan beberapa hal lainnya. Tapi ini menjadi sebuah permasalahan yang mungkin jadi concern teman-teman di koalisi juga gitu, bagaimana kemampuan judicial system kita, sistem judicial kita dalam mengcapture atau memahami teknis-teknis bagaimana internet bekerja ini dan memasukkan itu dalam pertimbangan dalam mengeluarkan sebuah putusan gitu. Jadi sekadar menggugat, kalau nggak keterima regulasinya, gugat aja itu enggak kemudian menjadi opsi yang serta-merta menjadi baik gitu. Dan hal lainnya kemudian aku ucapkan tadi malam waktu di Space, mohon maaf kalau mengulang, kalau teman-teman di sini ada yang juga nonton Space, Twitter Space tadi malam, bahwa pemerintah juga nggak bisa dalam posisi yang selalu bilang kalau nggak suka ya udah gugat aja undang-undangnya, regulasinya atau segala macam, karena ada beberapa pertimbangan. Dan ini pertimbangannya aku mengutip dari Prof. Susi dan yang waktu itu disampaikan ketika sidang MK uji Omnibus Law pada saat itu, dan juga op-ed terbaru dari Pak Uceng, Bapak Zainul Arifin Muhtar, dosen di UGM, yang terkait RKUHP, terkait bagaimana sebenarnya itu kalau nggak suka gugat ini dan kalau nggak suka gugat itu tuh kayak mengurangi sakralitas dari produk hukum gitu loh. Itu kan sebagai produk hukum yang harusnya basic prinsipnya itu adalah partisipasi yang bermakna dari orang yang paling berdampak gitu. Dan ini nih dilewatin gitu loh, sebuah proses yang dilewatin oleh ngambil kebijakan gitu. Jadi ini juga harus sesuatu yang ditagih gitu dari pemerintah. Nggak bisa bilang kalau nggak suka gugat aja gitu. Itu nggak sesimpel itu, dan prosesnya akan panjang dan melelahkan juga untuk gugat sesuai sebuah produk legislasi gitu. Mungkin itu sedikit dari aku, Mbak Ika. Iya, memang untuk gugatan ini adalah opsi paling akhir ya, Mbak Alia, dan kawan-kawan juga dalam strategi advokasi selalu kami pilih bahwa gugatan itu selalu paling akhir jika memang semua jalan itu tertutup, karena dampaknya memang besar juga ketika misalnya pengadilan memutus bahwa ternyata konstitusional, artinya gitu ya, ruangnya udah semakin nggak ada lagi gitu ya. Artinya si Kominfo ataupun lembaga-lembaga yang kita gugat gitu ya, aturannya akan memiliki legitimasi semakin kuat gitu ya. Karena mereka sudah kalian kan sudah menggugat dan pengadilan bilang bahwa kami sudah konstitusional. Ya udah, go ahead aja ini. Peraturannya jalan. Udah nggak ada jalan lagi. Dan ini sebenarnya mengembalikan mandat lagi kepada pemerintah gitu ya, kepada DPR, bahwa ketika membuat regulasi yang ini menyangkut kepentingan rakyat, ya sudah menjadi kewajiban gitu ya, dan mandat bagi mereka untuk melibatkan rakyat. Gitu. Oke, nah aku ingin memperdalam lagi Mbak Alia, tadi dari aspek kebebasan pers kita sudah dengar bahwa ada undang-undang pers aja, ternyata ini belum cukup baik melindungi jurnalis. Nah di sisi lain karena undang-undang RUU PDP itu belum disahkan sampai hari ini, sementara Permen Kominfo ini banyak sekali mengatur begitu ya soal privacy, meminta akses dan sebagainya. Kira-kira apa gitu ya dampak yang serius terhadap privasi kita semua gitu ketika RUU PDP ini sendiri belum ada, artinya payung hukum perlindungannya itu kan belum ada ya, safeguard-nya belum ada seperti Mbak Alia sampaikan begitu. Bagaimana kemudian ini akan berdampak lebih serius gitu? Silakan. Makasih banyak Mbak Ika. Tadi sebenarnya ada satu statement menarik ya dari Mas Ade, bahwa ini Kominfo sangat powerful karena dia dari hulu ke hilir dia semua yang mendominasi proses ini semua. Dan kalau kita kontekskan dalam privasi, misalnya kalau kita melihat track record bagaimana Kominfo saat ini yang berwenang untuk menanggulangi kasus kebocoran data, misalnya. Kasus kebocoran data kita sudah ketahui bersama terjadi tidak hanya di lingkup private, tapi juga terjadi di ruang lingkup publik.
berarti pemerintah juga banyak menjadi pelaku pelanggaran data pribadi dalam bentuk kebocoran data gitu. Beberapa berita mengenai kebocoran data A-hack misalnya Kemenkes pada saat itu cukup ramai. Kemudian ada kebocoran beberapa server Dukcapil Kemendagri. Tapi sampai sekarang tidak ada penyelesaian yang berarti dari Kominfo sebagai ibaratnya kementerian yang berwenang untuk menyelesaikan kasus-kasus kebocoran data ini. Jadi kebayangnya ketika nanti mereka sendiri akan mengajukan permintaan akses data, terus kemudian mereka juga yang mengawasi, situasinya akan seperti orang main bola, dia jadi pemain, dia juga jadi wasit. Terserah dia banget ini akan seperti apa, prosesnya tidak transparan, dan diskresi sepenuh-penuhnya ada di tangan Kominfo gitu untuk menentukan ini sesuai atau enggak gitu. Jadi kita akan melihat ya apa ya, proses yang sangat gelap, tidak ada akuntabilitas, dan kalau berusaha mengkaitkannya dengan proses 2024 gitu ya nantinya pemilu, tentunya ini dampaknya akan sangat luas sekali. Tidak akan sangat pasal-pasal meresahkan masyarakat ini akan sangat besar potensinya untuk disalahgunakan untuk mencapai agenda-agenda politik tertentu. Itu khawatir hal lainnya gitu terkait bagaimana proses sekarang maupun proses ke depannya kalau melihat di tahun 2024. Jadi itu ada yang privasi, ada juga yang lebih luas lagi mungkin Mbak Ika, dampak bagi kita ya. Oke, terima kasih Mbak Alia. Sambil menunggu teman-teman bertanya yang lain ya, kayaknya saya bertanya dulu gitu. Oke, nah beberapa digital services dan platform itu kan sudah banyak mendaftar gitu ya, termasuk perusahaan media juga. Nah, di platform itu, jurnalis memang selain bekerja di perusahaan media, juga memiliki akun gitu ya, di berbagai platform itu. Ada yang 1, 2, bahkan ada yang 10 gitu. Artinya data pribadinya juga tercecer di platform-platform itu. Nah, celakanya platform-platformnya ternyata daftar gitu ya. Apa kemudian yang bisa ini ya jurnalis kawan-kawan jurnalis kawal untuk isu ini, terutama kemudian baik sebagai jurnalis termasuk juga sebagai pribadi gitu ya, karena data pribadinya tercecer dan kita nggak tahu nih bagaimana platform. Nah, seharusnya bagaimana juga platform pasca Permen Kominfo 5 ini terbit. Silakan, bisa dari Mas Hadi dulu atau Mbak Alia? Ya, saya dulu ya. Nah, terkait dengan kaitannya media ataupun jurnalis, karena peraturannya sudah eksis, gitu ya, berjalan, gitu ya, dan yang daftar juga udah banyak, gitu ya, udah daftar, gitu ya, karena nggak ada mekanisme penarikan mandat lagi, susah, gitu ya. Nah, artinya dibutuhkan intervensi yang ya levelnya udah bukan antara si pendaftar dengan Kominfo, tapi kemudian mungkin gitu ya lembaga dengan lembaga. Misal contohnya intervensi Dewan Pers menjadi sangat penting karena Dewan Pers harus memastikan tuh terkait dengan PSE lingkup privat ini itu tidak mengganggu kebebasan pers, gitu ya. Ketika misalkan ada pengawasan, ketika misalkan ada permintaan data, gitu ya, atau bahkan hal-hal yang mengganggu secara prinsipil di isu-isu pers, gitu ya. Nah, ini perlu ada intervensi seperti itu, gitu ya. Setidaknya Dewan Pers harus sadar bahwa ini sangat mengganggu kebebasan pers ketika nanti ada kasusnya nanti. Sekarang mungkin belum ada aja yang terjadi sehingga merasa tidak terlalu penting, gitu ya. Tapi potensi itu ada, pasalnya ada, ini tinggal nunggu waktunya kapan terjadi. Sehingga saya pikir untuk saat ini penting intervensi Dewan Pers kepada Kominfo, gitu ya, meskipun secara kelembagaan Dewan Pers ada relasi juga dengan Kominfo, tapi setidaknya karena Dewan Pers adalah lembaga independen, Dewan Pers harus mempertanyakan terkait dengan posisi pers dalam PSE lingkup privat ini seperti apa.
Syukur-syukurnya dia nggak masuk tuh lingkup privat, dia menggunakan mekanisme khusus yang ada di Dewan Pers secara khusus gitu ya. Dan itu harus dipertahankan saya pikir gitu ya, karena dia memiliki mekanisme sendiri ketika ada komplain, ketika ada keberatan, ketika ada koreksi gitu ya. Dewan Pers punya mekanisme sendiri gitu ya. Tapi Permenkominfo ini nggak ada pengecualian untuk pers, nggak ada pengecualian untuk media, sehingga untuk saat ini dia untuk semuanya tidak terkecuali dengan pers, sehingga Dewan Pers perlu intervensi terkait dengan pengecualian ini ataupun positioning dari pers sendiri ada di mana gitu ya. Itu terkait dengan pers. Terus soal tadi satu lagi apa ya, Mbak Ika? Yang kedua soal platform nih, kan banyak juga dan data pribadi kita kan juga banyak ya, cecer di platform-platform tuh. Iya, betul. Betul. Nah, ini justru yang mengkhawatirkan karena kita tahu proses penanganan kasus terhadap kebocoran-kebocoran data gitu ya, sangat tidak transparan. Nah, ini yang saya pikir harus dikawal oleh teman-teman jurnalis gitu ya. Bagaimana proses-proses kebocoran-kebocoran yang sudah pernah terjadi gitu ya, bagaimana proses yang telah dilakukan, apa hasilnya gitu ya. Kemudian ini ditarik kembali gitu ya, bagaimana komitmen pemerintah dengan platform yang sudah daftar gitu ya, bahwa dia tidak mencederai hak-hak privasi pengguna kurang lebih gitu ya. Jadi masuknya dari kasus-kasus yang sudah kebocoran data, bagaimana pengawasan yang terjadi, proses seperti apa, kemudian ditarik ke dalam Permenkominfo ini, bagaimana kemudian dia harus menjamin PSE-PSE yang sudah terdaftar ini, dia jadi ngobrolnya bukan soal urusan bisnis gitu ya, karena tadi ada kekhawatiran itu kan, udah supaya nggak diblokir, turutin aja deh permintaannya, kasih datanya gitu ya, daripada diblokir rugi gitu kan, itu kan biasanya ngobrol-ngobrol di belakang meja gitu. Nah, itu yang kemudian harus diantisipasi supaya tidak terjadi. Oke. Mbak Alia, silakan. Makasih banyak Mbak Eka. Mungkin aku sedikit menambahkan dari tadi yang udah dijelasin sama Mas Ade. Sebagai jurnalis, kira-kira apa yang bisa dilakukan ketika beberapa platform yang sangat lumrah kita pakai ternyata udah daftar dan berpotensi harus tunduk dengan Permenkominfo 5/2020. Mungkin aku lebih saran bagi kawan-kawan yang melakukan liputan yang topiknya agak sensitif, mungkin bisa mempertimbangkan menggunakan platform-platform alternatif yang tidak daftar dan lebih aman menurutku. Misalnya seperti aplikasi aplikasi perpesanan gitu yang lebih aman, kan ada beberapa ya selain WhatsApp, mungkin ada Signal atau misalnya email untuk mengirim dokumen segala macam, mungkin bisa pakai Proton Mail, email-email yang sifatnya terenkripsi dengan baik, alih-alih menggunakan Gmail yang memiliki potensi akan mendaftar dengan Permenkominfo 5/2020. Sisanya yang memang kita harus lebih mawas diri, meningkatkan keamanan digital, dan kalau saya tidak salah ingat teman-teman LBH Pers memiliki panduan khusus terkait itu, bagaimana menjaga keamanan lebih holistik, tidak hanya keamanan digital. Nanti mungkin Mas Ade bisa bantu share juga terkait hal itu. Mungkin itu dari aku, Mbak Ika. Kembali ke Mbak Ika. Nah, ini sebenarnya kita kembali lagi ke prinsip-prinsip keamanan dasar ya, keamanan digital dasar, tapi memang tantangannya besar nih, misalnya kayak email ya, karena saya yakin kita semua masih pakai Gmail misalnya gitu. Kemudian percakapan kita semua pasti pakai WhatsApp, dan celakanya platform-platform itu sudah mendaftar kawan-kawan. Jadi bersiap-siap, kita akan semakin mudah diawasi ya. Oke, nah ini akan jadi pekerjaan rumah juga untuk bidang internet AJ Indonesia ya. Jadi mungkin bisa mengulik-ngulik dulu kira-kira platform apa yang tidak daftar, platform apa yang daftar, dan nanti bisa memberikan rekomendasi untuk kawan-kawan jurnalis ya ke depannya. Ada Mas Adi Marsila dan Kak Adib di sini. Kalau masih ada pertanyaan lagi, kawan-kawan? Tidak? Ada? Kalau mau question? Ya, Kak. Mungkin aku bisa drop nomor teleponku, jadi kalau kawan-kawan mungkin nanti ada ingin wawancara lebih lanjut, aku bisa dikontak lewat sini. Oke, ya, saya lupa tadi, mungkin karena ini media briefing ya kawan-kawan, bukan press release, kira-kira Mas Ade dan Mas Alia kita minta dulu nih
concern-nya. Apakah dari pernyataan ini tadi ada yang off the record dan mana yang boleh dikutip gitu untuk kawan-kawan. Mas Ade, ada yang off the record dari semua pernyataannya ini? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi kawan-kawan bisa mengutip ya, misalnya ingin membuat dari pemberitaan. Kalau Mbak Lia ada yang bisa dikutip? Nggak ada, paparanku sudah berupa narasi, jadi kalau mau dikutip langsung dari situ nggak apa-apa banget. Oke, sip ya. Nanti Mbak Lia bisa ngedrop nomor HP-nya jika kawan-kawan ingin membuat liputan lebih lanjut soal isu ini. Oke, terakhir pertanyaan dari saya mungkin bisa membantu kawan-kawan yang lain untuk memperkaya angle pemberitaan gitu soal isu Permenkominfo atau soal mungkin secara umum hak-hak digital. Mungkin Mas Ade dan Mbak Alia dalam 2 atau 3 hari ini sempat membrowsing bagaimana pemberitaan di media ya. Kira-kira apa yang perlu diperkaya lagi liputannya, angle pemberitaannya soal isu Permenkominfo 5 ini atau secara lebih luas soal hak digital. Mbak Alia dulu, silakan. Tadi sebenarnya sudah banyak ya angle-nya. Pertama mengenai hak atas privasi tentunya. Tadi juga sempat dibahas mengenai terkait hak atas privasi dan bagaimana proses 2024 nanti akan berlangsung. Itu juga 2. Kemudian yang ketiga mungkin bagaimana proses G20 saat ini yang sedang bergulir gitu. Di mana saat ini Kominfo Miresnya juga sedang memimpin sebuah working group, judulnya adalah Ekonomi Digital Working Group, Digital Economy Working Group gitu. Yang sebenarnya juga mengatur mengenai beberapa hal ini gitu terkait bagaimana maksudnya di satu sisi ingin digital ekonomi itu berkembang, tapi di departemen lainnya malah blokir-blokir platform gitu. Ini yang sebenarnya sebuah stance yang kontradiktif dan mungkin ini bisa ditanyakan gitu ke Kominfo-nya jika teman-teman juga ingin mendapatkan tanggapan dari teman-teman di Kominfo. Kenapa kemudian sifatnya kontradiktif, di satu sisi ingin mengembangkan ekonomi digital, tapi di sisi lain malah approach atau pendekatan yang diambil sangat state-centric dan tidak membuka ruang untuk tata kelola internet yang lebih multi stakeholder atau berbagai pemangku kepentingan gitu. Pemangku kepentingan kan berarti ada komponen private sector di sana, jadi perusahaan juga seharusnya bisa memberi input. Ada juga civil society organization kita teman-teman yang sekarang ini gitu, dan termasuk adalah jurnalis di sini peran pentingnya. Mungkin itu yang ingin aku tambahkan Mbak Ika. Jadi ada hak atas privasi, kemudian ada kebebasan berekspresi, kepemiluan, dan juga G20, ekonomi digital. Iya, Mbak Alia mungkin bisa diperdalam lagi, karena teman-teman di sini ternyata datang dari banyak, terutama yang di daerah ya, dan kadang nggak mudah untuk menulis isu ini. Apalagi diskusi seperti ini soal Kominfo, G20, itu kan terbatas pada kawan-kawan yang mungkin memiliki akses. Nah, bagi teman-teman yang di daerah gitu ya, bisa memperkaya angle liputannya seperti apa untuk isu-isu khusus tentang PM Kominfo 5 ini, Mbak Alia? Mungkin kalau melihat isu di daerah khusus yang mengenai hak atas privasi, tentunya akan karena ini adalah nanti diskresinya penuh ke aparat penegak hukum, kita nggak tahu apakah interpretasi dari aparat penegak hukum itu sama semua di berbagai daerah. Karena permasalahannya selalu ini, ketika Undang-Undang ITE multitafsirnya beda-beda masing-masing daerah. Jadi khawatirnya di masing-masing daerah ini nanti akan aparat penegak hukumnya semua mengajukan permintaan, kemudian platform akan overwhelm, dan pada akhirnya karena ada batasan 5 hari kerja itu, mereka akan semua, oke, kasih aja daripada gue diblokir, daripada gue dihentikan sementara. Jadi kita ngelihatnya sistemnya akan ada pelanggaran yang terus-menerus dan tidak transparan karena platform takut diblokir dan dihentikan sementara. Pelanggarannya tentunya kalau dalam konteks hak privasi, data kita jadi bisa diakses gitu loh sama aparat penegak hukum. Padahal aparat penegak hukum itu sekarang tidak kemudian bersih dari bentuk-bentuk pelanggaran. Kasus Luwu Timur misalnya yang kita ketahui bersama, bagaimana kemudian hasil visum et repertum dari korban dan pengadu ibu korban gitu, maksudnya itu disebarkan gitu di sosial media, di Instagram sebegitunya.
kemudian dijadikan bahan untuk publik gitu, untuk dibaca hasil yang sebenarnya itu data pribadi. Hasil visum itu kan adalah hasil rekam medis kita yang dilindungi berdasarkan undang-undang rekam medis, tapi ternyata itu bocor juga gitu. Jadi kita ngelihat potensi ini akan sangat besar gitu. Ketika dia yang punya datanya aja seperti itu, apalagi ketika mereka punya wewenang untuk mengakses ini semua dari berbagai platform atau perusahaan. Jadi potensi akan sangat besar sekali. Hashtagnya semua bisa kena kayak yang tadi RKUHP gitu Mbak Ika. Hal lainnya mungkin lebih ke Mas Ade nanti jelasin yang terkait konten take down gitu. Jadi mirip kayak undang-undang ITE, soalnya itu yang bisa melaporkan masyarakat juga. Jadi bisa saling lapor. Mungkin Mas Ade mau nambahin. Iya. Silakan. Ya. Betul. Terkait dengan konten ini ya kita tahu kita punya banyak masalah di Undang-Undang ITE gitu ya. Kalau konten-konten di Undang-Undang ITE itu kan pornografi gitu ya, pencemaran nama baik, penghinaan, kemudian sara, ujaran kebencian gitu. Nah, yang memang itu diatur dalam Undang-Undang ITE gitu ya, dari pasal 27 hingga pasal 30-an kurang lebih gitu. Nah, bahayanya gitu ya, ternyata Permen Kominfo ini lebih besar gitu, lebih luas. Dia kalau di Undang-Undang ITE disebutin tuh pasal 27 terkait pornografi gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau di Permen Kominfo pakai satu pasal pamungkas itu yang terkait dengan meresahkan gitu. Nah, ini yang kemudian bisa kemana-mana, itu yang kemudian dikhawatirkan. Nah, soal angle tadi ya, angle. Ini karena isunya privasi sangat kencang di sini ya, di Permen Kominfo ini, dan kita saat ini nggak maju-maju di RUU PDP gitu. Nah, saya pikir ini juga bisa menjadi momentum untuk teman-teman wartawan mengangkat kembali soal bagaimana urgensi perlindungan data pribadi ini melalui undang-undang. Gitu ya. Apalagi misalkan lembaga itu lembaga otoritas PDP yang memang diusulkan nanti adanya di Kominfo gitu ya. Nah, itu semakin menguatkan Permen Kominfo ini justru gitu ya. Jadi check and balance-nya sangat kurang gitu, sehingga saya pikir dorongan soal kebijakan perlindungan data pribadi ini penting banget, dan dengan berlakunya Permen Kominfo ini menjadi sangat penting lagi gitu ya, penting banget gitu. Itu sih sebenarnya soal angle yang harus kita angkat. Sip. Oke. Topik lain soal ekonomi tadi Mbak Alia juga sudah menyebutkan ya, karena ini juga berdampak pada teman-teman e-commerce yang besar maupun yang UMKM yang dia promosi gitu ya lewat website. Nah, ini juga wajib mendaftar. Jadi ini menarik juga untuk kawan-kawan di daerah ya, misalnya membuat liputan soal UMKM yang diwajibkan mendaftar dengan PSE ini, apa tantangannya gitu ya di mereka. Kemudian kalau mereka tidak daftar nanti akan terancam blokir, teman-teman bisa memperkaya soal aspek ekonomi digital yang sedang menjadi branding gitu ya, yang menjadi program fokus gitu ya dari Kominfo dan pemerintahan Jokowi ini. Nah, yang kedua bisa juga teman-teman misalnya menulis soal kasus-kasus kebocoran data, karena banyak sekali ya, dulu Tokopedia pernah terjadi kebocoran massal gitu ya, kemudian Bukalapak ya, dan sekarang pun banyak misalnya situasi beberapa kawan yang misalnya kena doxing, itu menarik juga sebenarnya untuk dibikin liputan di daerah gitu ya. Nah, kemudian juga bisa ngecek misalnya perusahaan-perusahaan di daerahnya yang sudah mendaftar atau belum, kemudian mewawancara mereka sebenarnya paham nggak sih dengan PM Kominfo 5 ini, jangan-jangan tadi sama gitu ya dengan teman-teman jurnalis yang mengaku saya nggak pernah baca, hanya disuruh baca informasi, baca berita secara sekilas bahwa diminta untuk mendaftar, ya udah mereka registrasi aja, tapi nggak pernah membaca secara penuh konsekuensi apa di balik pendaftaran itu. Nah, saya kira banyak hal yang bisa kita pertajam, kita perkaya lagi dalam liputan soal hak-hak digital, khususnya PM Kominfo 5 ini. Teman-teman, feel free kalau mau menghubungi Mbak Alia untuk tanya atau untuk wawancara. Mbak Alia sudah sharing nomornya ya di chat room.
feel free juga kalau mau mengkontak Mas Ade ya, bisa ya Mas Ade untuk konsultasi misalnya soal hukum. Feel free juga untuk kontak Aji, kawan-kawan, baik itu terkait advokasi yang sedang dilakukan Aji maupun soal aspek-aspek keamanan digital ya. Dan semoga dari diskusi kita siang hari ini, kawan-kawan itu bisa membantu teman-teman untuk memperkaya liputan, dan juga liputan kawan-kawan sangat berarti bagi advokasi PM Kominfo 5 ini khususnya, dan lebih banyak tadi soal kebebasan pers, soal mendorong RUU PDP, dan soal aspek keamanan teman-teman jurnalis itu sendiri. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah bersedia hadir. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk Mbak Alia dan Mas Ade yang bersedia berbagi, berdiskusi dengan kawan-kawan di sini. Semoga situasi kita menjadi lebih baik, semoga Kominfo juga mau mendengar ya aspirasi dari publik, sehingga kerentanan kita menjadi lebih berkurang. Selamat siang kawan-kawan, semoga kita bisa hadir di acara yang lain. Terima kasih semuanya. Mbak Alia, Terima kasih.